Kali ini gue bakal bedah suplemen dari Everbuild yaitu Isobuild. Ini adalah kelas premium yang diusung oleh Everbuild karena menggunakan 100% hydrolyzed WPI. Wow, sebagus itukah kandungannya? Dan bagaimanakah dengan harganya? Apakah sepadan dengan kualitas yang diberikannya? Semua bakal kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Everbuild Nutrition menciptakan produk kelas whey hydrolyzed yang mereka namakan Isobuild. Serving size-nya di sini 27,7 gram dan sudah mendapatkan 23 gram protein. Sudah rendah karbo dan almost zero fat, zero sugar, dan super rendah kalori. Per servingnya tadi cuma 104 kalori per servingnya ya. Dengan takaran di bawah 30 gram, sudah mendapatkan 23 gram protein. Berarti protein rasionya ada di angka 83%. Sekelas hydrolyzed bisa kencang juga ya. Sayangnya untuk tabel BCAA dan juga EAA-nya nggak dijabarin di kemasannya, dan gua cari di websitenya pun belum nemu juga infonya. Tapi yang pastinya kita tahu hydrolyzed WPI itu di dalamnya pasti mengandung segudang asam amino dan juga pasti kaya akan BCAA terutama leucin. Untuk raw materialnya di sini mereka ambil dari Trusted Goodness, Fonterra ya, salah satu merek bergengsi dari New Zealand. Dan Everbuild ini nggak cuma kaya akan protein, tapi juga di sini dijelasin kaya akan kalsium dan juga zat besi. Per servingnya di sini sudah mendapatkan kalsium 100 mg. Nah, saatnya kita lihat komposisi yang digunakan di Everbuild ini. Sumber proteinnya 100% dari hydrolyzed WPI 97. Sisanya cuma penambahan rasa, pengental, dan juga pemanisnya. Dan pemanisnya di sini dia pakai dari pemanis alami yaitu stevia. Jadi berkaca dari komposisi yang digunakan, Everbuild Isobuild ini adalah suplemen pure hydrolyzed tanpa mencampurkan WPI dengan sumber lain ataupun sumber protein yang lainnya. Dan berkaca dari komposisi dan protein rasio yang didapat, Everbuild Isobuild ini sudah termasuk zero unnecessary filler. Dan terbebas dari amino spiking juga dong pastinya. Karena menggunakan 100% hydrolyzed WPI, maka laktosa di dalamnya dipastikan sangat rendah atau bahkan tidak terdeteksi. Jadi aman buat kalian yang intoleran laktosa. Everbuild Isobuild ini sudah BPOM sebagai pangan tambahan tinggi energi protein. Terus gimana dengan kehalalan produknya? Kan ini produk luar ya? Tenang, ini sudah halal. Dan juga ini sudah ada sertifikat kehalalannya juga. Tapi bagaimana dengan analisis labnya? Kalau kita berkaca di kemasannya, di situ tertulis independent tested. Jadi berarti udah lolos pengujian analisis lab independen dari sananya. Sebagai penguat, maka gue juga dikasih oleh importirnya hasil analisis lab dari SAG untuk uji proksimat proteinnya. Dan di situ tertulis persentase protein yang didapat lebih 85%. Dan kalau kita konversikan ke takaran per servingnya, itu sudah sesuai dengan apa yang diklaimnya di kemasan. Wow, cakep juga ya. Sekarang mari kita bikin. Di sini gua pakai yang varian rasa deluxe coklat. Satu serving dicampur air kisaran 300 sampai 400 ml, lalu diaduk atau di shake juga bisa. Di sini bisa kita lihat mix instantly, gampang larut juga. Untuk rasanya sendiri di sini gua suka banget. Coklatnya enak banget menurut gua dan manisnya juga pas di sini. Nah, sekarang mari kita bahas soal harganya nih. Untuk harganya udah gua jabarin di sini ya, dan harga per servingnya berarti di angka 17 ribuan. Apakah sepadan harga 17 ribuan dengan kualitas yang diberikan? Menurut gue ini masih sepadan dan masih tergolong murah dengan kualitas sekelas pure hydrolyzed WPI. Harga 17 ribuan itu bisa dibilang tinggi kalau tarafnya whey isolate. Tapi kalau ngomongin hydrolyzed ya beda kasta lagi dong ya. Ditambah lagi di sini protein rasionya di angka 83%. Tinggi protein, rendah karbo, almost zero fat ya, dan zero sugar, rendah kalori juga, dan sudah terregistrasi BPOM dan kehalalannya juga ada, udah teruji lab juga. Dan soal rasa menurut gua ini enak banget. Coklatnya emang berkelas di sini. Tapi kalau kita ngomongin whey hydrolyzed, maka ini cocok untuk orang-orang yang membutuhkan sumber protein dengan segera.
Dikarenakan ini adalah tipe whey yang notabene itu fast absorb atau penyerapan ke tubuh kita itu lebih cepat dibanding dengan whey isolate ataupun yang konsentratnya. Tapi kalau kita bicara hydrolyze di sini bukan cuma fast absorb doang, bukan cuma soal cepat serap doang, tapi nutrisi yang diberikan juga nggak kalah bagus alias berkualitas. Di sini dia pakai sumber 100% hydrolyzed UPI, zero unnecessary filler, dan no amino spiking. Tapi kan proteinnya 23 gram bang per servingnya. Nggak kayak yang lain kan, ada yang 25 gram, ada yang 27, 28, 29, 30. Kalau kita konversikan harga gram protein per servingnya itu ada di angka Rp746 per gram proteinnya. Kalau kita konversikan buat dapetin 25 gram protein, maka harga per servingnya ya di angka 18 ribuan. Masih di bawah 20 ribuan. Kalau sekelas pure hydrolyze masih termasuk best value ya. Hah? Hampir 20 ribuan itu lu bilang best value bang? Sekali lagi, sekelas whey hydrolyze bukan untuk kaum mendang-mending. Whey hydrolyze ini diperuntukkan untuk orang yang serius dalam membentuk tubuhnya. Jika tidak serius, jutaan rupiah akan melayang. Lu beli whey hydrolyze yang notabene high quality protein dan fast absorb, tapi diet lu Senin Kemis cuma ngandelin protein dari whey doang. Latihannya juga masih asal-asalan, istirahatnya kurang, sering begadang. Ya lu sebenarnya belum butuh kelas hydrolyze. Lu pakai yang konsentrat aja sebenarnya udah cukup kok ya. Kecuali lu orangnya nggak pandang harga. 1 jutaan doang, murah amat. Pesankan 10 serving maksudnya. Karena sekali lagi ini adalah pangan tambahan, bukan pangan pengganti. Ini cuma suplemen bro ya. Kalau diet kalian sembarangan, workout kalian sembarangan, gaya hidup kalian juga sembarangan, semahal apapun itu suplemennya, tetap akan sulit mendapatkan progres yang maksimal. Oke, kayaknya segitu dulu ya infonya buat suplemen Everbreath Isobuild ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buat kalian yang pengen kasih masukan, kritikan, ataupun saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!